Film diawali dengan seorang ibu pemilik kos bernama Aling. Hari itu dia terlihat mendatangi seorang wanita cantik bernama Nancy. Jadi ceritanya Nancy belum bayar uang kosnya selama 3 bulan. Karena hal itulah, Ibu Aling menagih janjinya, karena jika tidak, dirinya akan menyewakan kepada orang lain. Nancy yang tampak bingung, dia meminta waktu selama 1 minggu dan berjanji akan membayar semua tunggakannya. Ibu kos yang baik hati pun akhirnya menyetujuinya. Nancy sendiri tinggal bersama pacarnya bernama Benjo. Dia meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Mendengar hal itu, Nancy pun memahaminya, apalagi mereka berdua juga memiliki tanggungan keluarga masing-masing. Nancy sendiri bekerja sebagai pelayan toko, begitu juga dengan Benjo. Dia hanyalah seorang satpam toko, di mana Nancy bekerja. Kemudian di suatu hari, Nancy bertemu dengan Pak Dino atasannya. Dia mengucapkan terima kasih, karena telah diberikan pekerjaan lembur olehnya. Dia juga tak lupa untuk menanyakan tentang gaji di bulan ini. Pak Dino pun menjelaskan bahwa uang gaji Nancy tidak cukup untuk membayar tunggakan hutangnya. Dia juga tidak bisa lagi memberikan uang pinjaman kepadanya. Dalam keadaan bingung, Nancy mendapatkan pesan dari ibunya bahwa saat ini sang ibu membutuhkan uang untuk menebus obatnya. Karena hal itulah, Nancy semakin bingung dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Ditambah lagi, Benjo tiba-tiba datang menghampirinya hanya untuk meminta jatah main-main bersama. Sampai pada akhirnya, aksi mereka pun dipergoki oleh atasannya, sehingga mereka pun terancam dipecat dari pekerjaannya. Kemudian sesampainya di rumah, terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Nancy menyalahkan Benjo karena tidak bisa menahan keinginannya, sehingga dia harus kehilangan pekerjaannya. Hari demi hari, Nancy semakin disudutkan oleh keadaan. Dia mencoba kembali mendatangi Pak Dino dengan maksud meminta belas kasihan darinya, namun Pak Dino tidak bisa membantunya lagi. Dia bahkan menyuruhnya untuk bekerja di tempat lain saja. Sedangkan di sisi lain, sang ibu terus mendesak meminta uang kepadanya, sampai pada akhirnya, Nancy menemukan lowongan pekerjaan di medsos. Kemudian di keesokan harinya Nancy langsung mendatangi kediaman keluarga Irizalde. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Alona. Dia diinterview oleh seorang pria bernama Christoph bersama istrinya yaitu Alona. Christoph pun menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Nancy di rumah ini. Yaitu, Nancy harus melayani segala kebutuhan keponakannya yang bernama Jasper. Jadi, Jasper ini adalah seorang pemuda yang lumpuh, dan Nancy harus bisa membuatnya nyaman. Apapun keinginan Jasper, dia harus menurutinya, termasuk meminta jatah main-main bersama. Dia digaji sebesar 100.000 peso. Mendengar hal itu, Nancy pun menolak, karena dia masih memiliki harga diri. Setelah itu, dia pun bergegas pergi dari sana, namun secara tidak sengaja, dia melihat seorang pembantu yang sedang dimarahi oleh Jasper, dikarenakan dirinya tidak menyukai makanan yang disajikan oleh pembantu itu. Karena merasa iba, Nancy membela pembantu itu, dengan mengatakan, sebaiknya Tuan bersyukur karena masih bisa makan dan dilayani oleh seseorang. Mendengar hal itu, Jasper pun menanyakan siapa dirinya, sampai pada akhirnya, dia sadar bahwa perempuan itu adalah seseorang yang hendak melamar pekerjaan di rumahnya. Dan tak hanya itu, Nancy juga dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya hanya bisa melayani kebutuhannya saja, tidak lebih dari itu, karena Nancy sendiri masih memiliki harga diri. Mendengar hal itu, hati Jasper pun mulai tergugah. Dia meminta kepada Nancy untuk bekerja di rumahnya. Dia bahkan berjanji tidak akan berbuat yang aneh-aneh kepadanya. Setelah itu, Nancy pun segera kembali ke kontrakannya. Dia melihat Benjo yang berdiam diri, sedang asik bermain game, tanpa bisa melakukan sesuatu untuknya. Sampai pada akhirnya, Nancy memutuskan untuk pergi meninggalkan kontrakan itu dan mengakhiri hubungannya bersama Benjo. Nancy kemudian kembali ke keluarga Irizalde dan Christoph. Dia menerima Nancy untuk bekerja di keluarga ini. Christoph dan Alona telah menyiapkan sebuah kamar dan Nancy tidak perlu mencari kontrakan untuk dia tinggal.
Lalu Jasper pun menghampiri mereka. Kristoff meminta kepada Nancy agar dia betah di rumah ini dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Begitu juga dengan Jasper, dia akan menepati janjinya bahwa Nancy hanya melayani kebutuhannya saja, tidak lebih dari itu. Di hari pertamanya bekerja, Jasper sepertinya mulai tertarik nih guys. Dia pun mengajak Nancy ke suatu tempat yang dimana Jasper sering mendatangi tempat itu. Mereka pun semakin dekat, sampai pada akhirnya Jasper menghayal andai bisa main-main bersamanya. Namun secara tiba-tiba Jasper tersadar dan Nancy tepat di depannya. Kemudian malam harinya Kristoff dan Alona mengajak makan bersama. Mereka berdua menganggap Nancy bagian dari keluarga ini. Setelah itu, Kristoff menceritakan tentang keluarganya Jasper. Setelah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal, untung saja Jasper masih bisa selamat meski kini keadaan Jasper telah lumpuh. Hari demi hari Nancy melayani Jasper dengan baik. Begitu juga dengan Jasper, dia mulai merespon segala kebaikan yang diberikan oleh Nancy. Jasper pun tidak bisa lagi membendung perasaannya terhadap Nancy, kalau dirinya telah jatuh cinta kepada pengasuhnya. Hingga di suatu malam, Jasper dan Nancy tak sengaja melihat Kristoff dan Alona yang tengah main-main bersama. Karena terbawa suasana, akhirnya Nancy pun menyerahkan diri kepada Jasper dan terjadilah sesuatu di antara mereka. Setelah kejadian itu, Alona pun menyadari kedekatan mereka. Dia bahkan meminta kepada Nancy untuk menjaga jarak dari Jasper. Dan tak hanya itu, dia juga meminta Nancy untuk sadar akan haknya di rumah ini hanya seorang pengasuh. Sejak saat itulah kini Nancy semakin murung dan tampak tidak ceria lagi. Jasper pun mencoba menanyakan hal itu, namun dengan cetus, Nancy meminta kepada Jasper untuk menjaga jarak, karena dia takut akan tumbuh perasaan yang lebih di antara mereka. Hingga di suatu hari Nancy tak sengaja mendengarkan rencana Kristoff dan Alona, yang juga ingin menyingkirkan Jasper dengan menggunakan alat kambing hitam. Nancy sebagai pelakunya, mereka melakukan itu karena ingin menguasai harta kekayaan keluarga Irizalde. Dan rencana itu telah lama mereka rencanakan. Kemudian Nancy pun menceritakan semua itu kepada Jasper, dan benar saja, ternyata Jasper juga telah mencurigai mereka berdua, apalagi sejak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang tuanya meninggal. Itu semua adalah bagian dari rencana jahat mereka berdua. Setelah itu Nancy pun akan membantu Jasper untuk menjebak Kristoff dan Alona, hingga di suatu malam, Alona memanggil Nancy ke kamarnya. Di sana, Alona meminta pelayanan yang sama saat Nancy melayani Jasper. Saat tengah asik main-main bertiga, Nancy secara tiba-tiba keluar dari kamar dan meminta pertolongan bahwa dirinya seolah-olah akan diperkaos oleh Kristoff dan Alona. Ternyata itu semua adalah rencana Nancy dan Jasper untuk menjebak mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Jasper pun menghubungi pihak kepolisian dengan tuduhan pemerkosaan kepada Nancy, sehingga mereka pun dibawa oleh pihak kepolisian untuk diadili. Kemudian di keesokan harinya Nancy harus pamit kepada Jasper untuk mengunjungi keluarganya di kampung. Jasper pun memberikan sejumlah uang kepadanya. Dia berharap Nancy akan kembali lagi ke rumah ini. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.